Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukan udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Hari ini aku bakal bahas sama kalian tentang perjuangan Bilal bin Rabah. Namanya adalah Bilal bin Rabah, yaitu muadzin Rasulullah, memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi Muhammad, ia lahir di Mekah dan dianggap sebagai muazin pertama dalam sejarah yang dipilih oleh Nabi Muhammad sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bu Bilal, benim arkadaşım biliyor musun? Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Koş. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Duydun mu? Bilal, evet o. أشهد أن محمدًا رسول الله. Dia adalah mantan budak Abisinia dan dikenal karena suaranya yang keras. Ia memanggil orang-orang muslim untuk melaksanakan sholat. Dia meninggal pada tahun 640 sekitar usia 60 tahun. Bilal lahir di daerah As-Sahah sekitar 43 tahun sebelum hijrah, sehingga diperkirakan ia masuk Islam pada umur 30 tahun. Ayahnya bernama Robah, yang merupakan seorang budak. Sedangkan ibunya yang bernama Hamamah, juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah dan mengabdi kepada keluarga Bani Jumah. Karena kondisi dan perawakan ibunya tersebut, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Aus-Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam keturunan Habasyah, atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Ia dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdul Addar. Lebih tepatnya keluarga Bani Jumah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Ketika Mekah dihebohkan dengan kemunculan seorang yang menjadi rasul yang menyerukan kalimat tauhid, Bilal adalah kelompok orang yang pertama memeluk Islam, walau statusnya masih menjadi seorang budak. Saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Syuhaib Ar-Rumi, dan Miqdad bin Aswad. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf, yaitu tuannya sendiri, bersama para Al-Guju. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, tetapi Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, Ahad." Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan Ahad dan Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tetapi Bilal justru memuji dan mengagungkan Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah apa yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas atau mustad'afun dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat-sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung. Gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam.
Sementara itu, saudara-saudara perjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang kafir Quraisy tersebut mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi kepada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Nabi Muhammad. Suatu ketika, Abu Bakar mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mampu membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Pada akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar sehingga status Bilal bukan lagi seorang budak melainkan sudah menjadi manusia merdeka. Ketika Rasulullah selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjukkan sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan atau muazzin pertama dalam sejarah Islam. Suatu ketika, Najasyi, Raja Habasyah menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah. Rasulullah mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Tapi tak lama kemudian, beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Dan sejak saat itu, selama hidup Nabi, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Dia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Aid, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat istisqa, yaitu sholat memohon turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan sholat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya untuk menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur, berkalang tanah ditembus pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bernama sang pengumandang panggilan langit, yaitu Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Thalha, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kasih Rasulullah dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, yaitu muazzin Rasulullah. Sholat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam pada saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu. Pada saat-saat yang bersejarah itu, Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Bilal menjadi muazzin tetap selama Rasulullah hidup. Selama itu pula, Rasulullah menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Sesaat setelah Rasulullah menghembuskan nafas terakhir, waktu sholat tiba, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Dia tidak sanggup bersuara lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan nangis, maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang di wilayah Syam. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar ibnu Khattab ke wilayah Syam yang kembali bertemu dengan Bilal setelah berpisah cukup lama. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar ibnu Khattab. Ketika suara Umar yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya.
Maka ia pun menangis terseduh-seduh, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah. Bilal, pengumandang suara langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga wafat pada tahun 20 Hijriah atau 21 Hijriah dalam umur 60 tahun. Itu dia guys tentang sejarah Bilal bin Rabah. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambahkan silahkan komen di kolom komentar. Aku juga sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.